Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah. Wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dari Jaka Satria dalam kajian Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan penuh berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puji syukur pada Allah yang senantiasa Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, syukur wajib kepada diri kita atas apa yang Allah telah berikan kepada nikmat kita kepada kita, sehingga Allah tambahkan. Salawat serta salam, mari kita limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita. Allah Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Tuhan dan semuanya yang ada di alam ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah semata. Tidak ada yang lain selain Allah. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwafillah yang dirahmati Allah. Dosa yang sangat besar adalah dosa menyekutukan Allah, yaitu musyrik. Dalam ayat yang tadi, katakanlah wahai Muhammad, bahwa Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Artinya apa? Allah Maha Tunggal. Tidak ada selain Allah, hanya Ia semata. Dan Allah tempat kita apa? Bersujud, berdoa, dan Allah tempat kita meminta. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah sering kita baca, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itulah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, bahwa Allah adalah tempat di mana kita meminta. Sujud yang selama ini kita lakukan kepada Allah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Terkadang ikhwah fillah yang dirahmati Allah, sahabat fillah yang dirahmati Allah, terkadang manusia masih banyak yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan sesuatu, menyamakan Allah dengan sesuatu. Selain kepada Allah, ia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan musyrik. Di mana Allah disamakan dengan yang lain. Ada yang meminta kepada pohon, ada yang meminta kepada lautan, ada yang meminta kepada alam kuburan, ada yang meminta kepada makhluk selain Allah, yang ada di dunia ini. Bahkan ada yang meminta kepada manusia. Mungkin maaf, dalam hal ini kalau kata kita orang pinter alias dukun, maaf. Kalau kita meyakini manusia ini sebagai orang yang bisa mendatangkan hajat kita, maka sahabat iman yang dirahmati Allah, itu termasuk musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya apa? Bukan hanya kepada Allah yang meminta, tetapi meminta kepada yang lain. Itulah dosa besar dan tidak akan Allah ampuni dosa tersebut. Kenapa? Karena sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu, yakin dalam dirinya bahwa makhluk yang lain bisa memberikan hajat kepada dia. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Musyrik ini berbeda tipis dengan iman. Kadang-kadang kita suka memakai sesuatu dalam diri kita. Misalnya, ada seorang yang memberi kita, misalnya sebuah cincin misalnya. Kata orang tersebut,
Bang, cincin ini bikin abang rezekinya berlimpah. Bikin abang rezekinya nambah, bahkan bikin abang kaya. Sesama manusia tersebut, cincin ini jadikan sebagai patokan. Kalau bahasa kita sebagai jimat. Dan ketika ia kaya, ketika ia sukses, ketika ia maju dalam hal bidang apapun, ia berkata, untung saja aku pakai cincin ini. Sahabat iman yang dirahmati Allah, begitu tipis antara keimanan dengan kemusyrikan ini. Cuma hanya gara-gara cincin, berarti kita sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu cincin. Artinya apa? Musyrik. Jelas bahwa kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan hamba-hamba Allah yang musyrik, tidak akan Allah ampuni dosa-dosanya. Sampai hari kiamat nanti. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan hati kita. Kita mempunyai Islam, kita mempunyai iman, kuatkan dua-duanya. Islam kita kuatkan, iman kita mantapkan. Makanya kalau kita beriman, bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir, tetapi perilaku kita, tetapi arkan kita mengaplikasikan iman tersebut dalam diri kita. Sehingga bisa jadi keimanan kepada Allah akan kuat dan insya Allah kita tidak akan bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dinamakan dengan iman yang sebenarnya di hadapan Allah. Bahwa Allah adalah zat yang tunggal yang harus kita taati, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Bahwa Allah maha segalanya. Dalam diri Allah terdapat 99 asmaul husna. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dibuka kembali kitabnya. Boleh dibaca kembali Al-Qur'annya. Bagaimana dengan asmaul husna ini? Nama-nama Allah yang sangat luar biasa. Agar kita terlepas daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tidak tergolong sebagai hamba Allah yang musyrik. Tidak tergolong sebagai hamba Allah yang munafik. Sehingga apa? Sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Susah sekali. Tidak mudah. Kalau untuk mengucapkan, oh mudah sekali, mudah-mudahan Allah ridho. Gampang. Tapi untuk meraihnya, tidak semudah yang kita ucapkan Islam. Dan tidak mudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena terkadang diri kita masih mengharapkan, masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan dalam diri kita, hati kita, bahwa hanya Allah. Qul huwallahu ahad, hanya satu, hanya Allah. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Kan begitu, ya. Kalau seandainya kita sudah memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat dengan Allah, bahwa Allah demikian, bahwa Allah zat yang demikian, kenal dengan Allah, maka ya Islam ikhwafillah yang dirahmati Allah, kenali diri kita dulu. Kalau kita kenal dalam diri kita, insya Allah kita akan kenal makrifat dengan Allah. Dengan demikian, siapa diri kita dan siapa Allah, kita akan tahu. Oh, Allah seorang pencipta. Bukan seorang ya. Allah adalah sang pencipta. Dan kita adalah yang diciptakan. Allah adalah khalik. Dan kita adalah seorang makhluk. Tidak bisa disamakan antara khalik dan makhluk. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas. Kalau Allah seorang khalik dan kita seorang makhluk. Maaf, dari kalimatnya saja sudah beda. Khalik, pencipta. Makhluk yang diciptakan. Mana ada yang diciptakan menciptakan khalik. Tapi sebab kalau khalik ini sudah barang tentu menciptakan yang ada di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat iman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat musyrik sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.